Chapter 1146. Tes selanjutnya disebut kontrol spiritual. Penatua Cheng tersenyum ketika dia melihat-lihat para kandidat. Setelah itu, dia mengeluarkan manik logam hitam gelap dari cincin penyimpanannya. Permukaan manik logam sangat halus. Apalagi, itu tidak mengandung kilau sedikit pun. Warna hitam pekat membuatnya agak berat. Ini adalah manik-manik yang dibentuk dari logam spiritual. Ini disebut manik pengujian jiwa. Jika benda ini dipegang dengan tangan, itu akan tampak sangat ringan. Namun, itu akan tampak sangat berat bagi jiwa seseorang. Ketika tes kontrol spiritual ini dimulai, banyak dari manik-manik pengujian jiwa ini akan tersebar dari langit-langit. Anda diharuskan untuk tidak menggunakan doki. Sebaliknya, Anda akan menggunakan kekuatan spiritual Anda sendiri untuk mendukung mereka. Orang yang mengambil manik-manik pengujian jiwa paling banyak akan berada di segmen teratas dari tes ini. Peringkat akan ditentukan berdasarkan jumlah manik-manik yang diterima. Penatua Cheng melirik Cao Ying ketika dia berbicara sampai saat ini. Setelah itu, matanya beralih ke Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, rekor ujian pengendalian spiritual ini juga dibuat oleh Cao Ying. Saat itu, dia telah mengambil 89 manik. Rekor ini masih harus dipecahkan sampai sekarang. Banyak mata dari sekitar aula segera berkumpul di Xiao Yan ketika mereka mendengar kata-kata Penatua Cheng. Mereka benar-benar ingin tahu apakah anak muda bernama Xiao Yan ini akan mampu memecahkan semua rekor yang ditinggalkan oleh Cao Ying saat itu. Orang-orang ini benar-benar melebih-lebihkan orang ini. Tadi, pasti karena keberuntungannya yang membuatnya mendapatkan hasil seperti itu. Sudut mulut Cao dan bergetar saat dia mendengus dingin. Cao Ying meliriknya dan dengan santai berkata, Xiao Yan ini memang seseorang yang memiliki kemampuan, dan dia tidak mengandalkan keberuntungan. Saya benar-benar ingin melihat hasil seperti apa yang akan dia peroleh selama tes kontrol spiritual ini. Besarnya nilai jiwa mewakili apakah kekuatan spiritual seorang alkemis kuat. Namun, seorang alkemis sejati tidak hanya melihat kekuatan jiwa mereka. Jika seseorang ingin memperbaiki pil obat tingkat tinggi, seseorang akan membutuhkan kontrol yang sangat gesit dan tingkat tinggi atas kekuatan spiritual mereka. Jika tidak, itu akan menjadi serupa dengan menggunakan palu besar untuk menghancurkan telur. Ada banyak kekuatan, tapi telur itu juga akan berubah menjadi berkeping-keping. Hanya orang dengan kekuatan spiritual yang kuat dan sangat akrab dengan kontrol spiritualnya yang benar-benar bisa disebut alkemis. Bagaimana itu? Apakah kamu siap? Penatua Cheng tersenyum pada kelompok Xiao Yan dan bertanya. Kelompok itu perlahan mengangguk setelah mendengar pertanyaannya. Kekuatan spiritual mereka perlahan menggelembung dari titik di antara alis mereka, siap meledak kapan saja. Saya pertama-tama akan mengingatkan semua orang. Jangan memiliki harapan yang sia-sia untuk menerima semuanya dalam sekali jalan. Menghancurkan kekuatan spiritual Anda adalah tindakan yang sangat bodoh dalam tes semacam ini. Penatua Cheng dengan serius mengingatkan. Setelah itu, dia berbalik dan dengan cepat menjauh. Pada saat yang sama, lubang hitam pekat yang padat terlihat di langit-langit. Sesaat kemudian, manik-manik logam hitam pekat mengalir dari langit-langit seperti badai. Swoosh swoosh. Kelompok Xiao Yan mulai secara refleks menghindari mereka saat mereka melihat manik-manik pengujian jiwa yang turun seperti badai. Setelah itu, mereka menjaga jarak satu sama lain sementara sebuah pikiran terlintas di hati mereka. Kekuatan spiritual yang besar dan besar tercurah dari antara alis mereka. Karena pengingat dari Penatua Cheng sebelumnya, Xiao Yan tidak menyebarkan kekuatan spiritualnya menjadi bentuk jaring. Sebagai gantinya, dia mengumpulkannya menjadi tangan tak terlihat yang meraih manik-manik pengujian jiwa hitam gelap yang padat dengan kecepatan seperti kilat. Tentu saja, mungkin menggunakan kata adere lebih cocok karena tangan yang besar dan tidak terlihat itu tidak secara acak meraihnya. Sebaliknya, ia menemukan targetnya sebelum dua jari tak terlihat dengan cepat keluar.
Setelah itu, Manik akan terus dijepit di antara dua jari spiritual. Ini memang sangat berat. Xiaoyan menggigil di dalam hatinya saat dia merasakan beban ini. Matanya dengan cepat menyapu, hanya untuk melihat Bai Ying dan Qiu Ju menghindari manik-manik pengujian jiwa yang hancur dengan cara yang agak menyedihkan. Kekuatan spiritual yang tersebar di kepala mereka tidak memperlambat manik-manik pengujian jiwa bahkan sedikit pun. Sebaliknya, manik-manik menembus kekuatan spiritual mereka. Jelas, ini karena kekuatan spiritual mereka terlalu tersebar. Selain dua orang ini, situasi Cao Xiu dan Dan Xuan jauh lebih baik. Meskipun mereka tampak berlarian berputar-putar karena ini adalah pertama kalinya mereka dengan cepat beradaptasi dengan tantangan tersebut. Mereka mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan kekuatan spiritual mereka bersama. Setelah itu, mereka tidak bertindak dengan rakus saat mereka menerima manik-manik pengujian jiwa yang jatuh dari langit satu per satu. Setelah Xiaoyan menerima manik pengujian jiwa pertama, dia jelas tampak jauh lebih tenang. Dia juga memahami bobot dan keunikan dari manik pengujian jiwa ini. Segera, sebuah pikiran melintas di hatinya. Tangan spiritual besar itu melesat, membawa suara rendah dan dalam dari angin kencang. Satu persatu, manik-manik tes jiwa hitam pekat terus-menerus dipegang oleh tangannya sebelum dengan lembut digantung di sampingnya. 1 manik, 2 manik, 3 manik, 4 manik. Semua mata di dalam aula menjadi cemas saat mereka melihat manik-manik pengujian jiwa yang terus ditambahkan ke lingkaran manik berwarna hitam di sekitar tubuh Xiaoyan. Banyak tatapan di aula besar menjadi cemas saat mereka diam-diam menghitung jumlah manik-manik tes jiwa di dalam hati mereka. 43, 44. Sementara manik-manik pengujian jiwa terus ditambahkan ke daerah sekitar Xiaoyan, Qiyuqi dan Bai Ying tidak punya pilihan selain mundur karena jiwa mereka tidak dapat menahan beban berat. Ketika mereka mundur, total 31 dan 43 manik-manik pengujian jiwa tetap ditangguhkan di depan mereka. Cao Xiu juga mundur tanpa daya segera setelah Qiyuqi dan Bai Ying melakukannya. Ada 56 manik-manik pengujian jiwa yang tergantung di depannya. Hanya Xiaoyan dan Dan Xuan yang masih bertahan setelah Cao Xiu mundur. Namun, ekspresi Dan Xuan secara bertahap menjadi sedikit merah saat manik-manik pengujian jiwa terus jatuh. Napasnya juga perlahan menjadi lebih intens. Setelah bertahan selama beberapa menit, Dan Xuan akhirnya menghembuskan napas untuk waktu yang lama. Dia melirik manik-manik pengujian jiwa yang tergantung di depannya. Ada 66 dari mereka. Bum bum bum. Nafas dihembuskan dari mulutnya. Dan Xuan juga merasakan bahwa dia telah melepaskan kekuatan spiritualnya hingga batasnya. Pada saat ini, setiap manik-manik pengujian jiwa tambahan akan menjadi jerami terakhir yang akan menyebabkan unta runtuh. Hati Dan Xuan rileks dan kekuatan spiritualnya tersebar. Manik-manik pengujian jiwa yang mengambang di depannya tampaknya telah segera kehilangan dukungan mereka saat mereka mengeluarkan suara benturan yang jelas saat jatuh satu persatu ke tanah. Xiaoyan tersenyum ketika Dan Xuan secara otomatis mengaku kalah. Dia berhenti terus menangkap manik-manik pengujian jiwa. Jarinya dengan lembut mengusap banyak manik-manik pengujian jiwa di depannya. Setelah itu, manik-manik pengujian jiwa mulai berputar di sekitar tubuhnya dengan kecepatan tinggi, memancarkan angin liar bersiul. 93, terima kasih telah bersikap lunak padaku. Xiaoyan menekan jarinya dengan lembut dan manik-manik yang berputar perlahan berhenti. Dia menjentikkan jarinya dan banyak manik-manik pengujian jiwa jatuh. Segera, dia menangkupkan tangannya ke Dan Xuan dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berterima kasih kepada mereka. Dan Xuan dan pesaing lainnya hanya bisa tertawa pahit di hadapan senyum Xiaoyan. Dari sikap Xiaoyan yang santai, jelas bahwa dia belum menggunakan semua kekuatannya. Meskipun demikian, hasil yang diperolehnya telah memecahkan rekor yang dibuat oleh Cao Ying. Wajah Bai Ying tampak hijau. Namun, dia tidak lagi berani mengucapkan kata-kata yang mengejek.
Penampilan Xiao Yan selama 2 putaran tes telah membuatnya memahami dengan jelas bahwa kekuatan Xiao Yan memang jauh dari apa yang bisa dia bandingkan dengan. Tepuk tangan. Setelah manik-manik pengujian jiwa di sekitar Xiao Yan jatuh ke tanah, tepuk tangan meriah segera terdengar di dalam aula besar. Kinerja Xiao Yan selama 2 putaran ini membuat semua orang tahu bahwa klan Ye telah diselamatkan. Sudut mulut Cao Ying terangkat di tengah tepuk tangan ini. Mata cantiknya mengamati punggung yang agak kurus itu. Panas api samar hadir di matanya. Selama bertahun-tahun, gadis kecil dari klan Dan Chen, adalah satu-satunya orang yang dia anggap serius sebagai lawan di antara alkemis generasinya. Sekarang, mungkin, ada orang muda tambahan bernama Xiao Yan. Penatua Cheng tersenyum saat memperhatikan Xiao Yan. Ada ekspresi puas yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. 93 manik, 4 manik lebih banyak dari jumlah yang diraih Cao Ying saat itu. Selain itu, dari penampilan Xiao Yan yang santai, jelas bahwa dia telah melakukannya dengan santai dan belum melakukan semua usahanya. Tidak buruk, tidak buruk. Penatua Cheng terus-menerus mengucapkan tidak buruk. Ketika seseorang mencapai level ini, dia akan kurang peduli tentang kekuasaan atau apapun. Dia suka melihat semakin banyak orang muda yang luar biasa muncul di dalam menara pil karena hanya melalui anggota generasi yang lebih muda, keaktifan dan potensi menara pil dapat dijamin. Xiao Yan masih tetap pertama di segmen kedua ini. Dan Xuan di urutan kedua sedangkan Cao Xiu di urutan ketiga. Ye Zong dan Xin Lan dari kursi klan Ye mengungkapkan senyum yang lebih pekat di wajah mereka ketika mereka mendengar pengumuman Penatua Cheng dari arena. Penampilan Xiao Yan benar-benar melebihi harapan mereka sejak awal. Dalam 5 tes klan besar ini, Xiao Yan benar-benar memberitahu mereka apa yang disebut dominasi. Penatua Cheng di arena membelai jenggotnya dan berbicara sambil menyeringai. Kekuatan spiritual adalah dasar dari seorang alkemis. Namun, ujian kami ini hanya bertujuan untuk menguji jiwa seseorang, tetapi juga membutuhkan seseorang untuk menunjukkan serangan spiritual. Bagaimanapun, ini adalah salah satu metode serangan yang cukup bagus dari seorang alkemis. Ujian terakhir sangat sederhana. Kalian berlima akan memasuki lingkaran ini dan menggunakan kekuatan spiritual kalian untuk bertarung satu sama lain. Orang terakhir yang tersisa di lingkaran adalah pemenangnya. Penatua Cheng menunjuk ke lingkaran merah setinggi 100 kaki saat dia menyatakan sambil tersenyum. Mereka berlima mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Mereka baru saja akan memasuki lingkaran ketika tawa indah tiba-tiba terdengar di dalam aula. Penatua Cheng, klan Cao ingin menempatkan pengganti di tengah jalan. Bolehkah saya tahu jika kami diizinkan untuk melakukannya? Semua tatapan di dalam aula besar itu berbalik dan akhirnya berhenti di lekuk tubuh Cao Ying yang memikat. Lekuk tubuhnya terlihat jelas saat dia meletakkan tangannya di atas meja dan mencondongkan tubuhnya yang cantik ke depan. Penatua Cheng terkejut. Dia mulai sedikit cemberut. Haha, Penatua Cheng. Menurut aturan, klan yang memenangkan kompetisi terakhir berhak mendapatkan satu pengganti santai. Saya tidak akan mencoba hal-hal lucu. Hanya saja tangan saya terasa gatal dan ingin mencobanya. Apalagi kamu juga bisa memperlakukannya seolah-olah klan Cao sudah menyerah, jadi kamu bisa melenyapkan klan Cao tersebut. Itu tidak akan mempengaruhi hasil tes. Apa yang kamu katakan? Cao Ying melengkungkan mulutnya untuk tersenyum tipis. Pertanyaan lembutnya jelas ditujukan pada Xiao Yan. Chapter 1147. Bagian dalam aula besar menjadi jauh lebih tenang karena permintaan Cao Ying yang tiba-tiba. Banyak tatapan bergantian antara dia dan Xiao Yan. Dari kelihatannya, ternyata penyihir dari klan Cao ini menjadi gatal karena Xiao Yan telah memecahkan 2 rekor yang dia buat. Semua orang dengan pikiran buruk untuk klan Ye tanpa sadar mulai menertawakan ketika mereka melihat apa yang ingin dia lakukan. Sekarang hal-hal telah berkembang sejauh ini, mereka sudah mengerti bahwa klan Ye telah mempertahankan posisinya di antara 5 klan besar dengan bantuan Xiao Yan.
Bahkan jika Cao Ying ikut campur sekarang, Xiao Yan pasti bisa merebut tempat kedua bahkan jika dia tidak bisa mengambil tempat pertama. Oleh karena itu, situasi keseluruhan telah ditentukan. Tentu saja, meski situasi keseluruhan telah ditentukan, bisa melihat Xiao Yan sedikit menderita di tangan Cao Ying juga merupakan bentuk balas dendam yang lain. Oleh karena itu, suara persetujuan muncul di aula besar setelah Cao Ying membuka mulutnya. Penatua Cheng sedikit mengerutkan kening. Ekspresinya juga sedikit tidak berdaya. Dia tahu bahwa penampilan luar Cao Ying mungkin sedang tersenyum, tapi hatinya cukup dingin. Alasan dia tiba-tiba melakukan sesuatu seperti ini mungkin memang sebagian karena tangannya gatal, tetapi bagian yang lebih besar darinya adalah untuk mengurangi aura agung Xiao Yan. Penatua Cheng merenung sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Dia tidak terlalu menentang masalah ini. Bakat Xiao Yan memang sangat hebat, tapi bukan hal yang buruk untuk menghilangkan sebagian dari jiwanya. Mata semua orang di gedung berkumpul pada Xiao Yan, menunggu keputusannya. Xiao Yan menatap Cao Ying, yang telah melengkungkan mulutnya menjadi senyuman tipis. Sesaat kemudian, dia juga sedikit menyeringai saat dia berkata, karena Nona Cao Ying sudah mengatakannya seperti ini, aku, Xiao Yan, akan terlihat seperti seseorang yang tidak peduli jika aku tidak bermain dengannya. Senyum memikat terungkap di wajah Cao Ying yang sangat mempesona saat dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia menutup mulutnya dan tertawa. Tuan Xiao Yan benar-benar menguasai kata-kata. Tangan Cao Ying dengan lembut mengetuk meja setelah dia menjawab. Tubuhnya melayang seperti kupu-kupu. Setelah itu, dia dengan lembut mendarat di arena. Matanya yang cantik menatap Cao Xiu dan dengan lembut berkata, Kakak Cao Xiu, izinkan aku untuk datang dan bermain. Cao Xiu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Posisi Cao Ying dalam klan Cao sangat tinggi. Bahkan klan harus memperlakukan kata-katanya dengan serius. Selain itu, Cao Ying telah ditegaskan kembali sebagai pemimpin kelompok klan Cao selama perjalanan ini. Mereka perlu memperlakukan setiap kata yang dia ucapkan sebagai perintah yang harus dijalankan. Oleh karena itu, meski mengetahui tindakan Cao Ying mengandung sedikit kemauan, dia hanya bisa perlahan mundur dari arena dan kembali ke kursi klan Cao. Penatua Cheng tidak banyak bicara setelah mendengar Xiao Yan setuju. Dia menunjuk ke lingkaran merah di tanah dan berkata, karena tidak ada pertanyaan, silakan masuk ke arena. Kelompok 5 orang Xiao Yan mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Setelah itu, mereka masuk dengan tertib. Mereka menjaga jarak tertentu satu sama lain karena semua orang mengerti bahwa setiap orang adalah lawan mereka saat ini. Mereka perlu memastikan jarak yang aman. Kelimanya menempati 5 titik di lingkaran merah. Setelah itu, mereka semua duduk dengan menyilangkan kaki. Mereka menggunakan kekuatan spiritual untuk bertarung, bukan Douqi. Pada level ini, kekuatan spiritual mereka sudah dapat meninggalkan tubuh mereka dan meluncurkan serangan. Karenanya, mereka tidak perlu menggeser tubuh mereka. Penatua Cheng perlahan melangkah mundur ketika dia melihat bahwa mereka berlima sudah siap. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam, ayo mulai tes. 5 gelombang kekuatan spiritual yang luas dan perkasa melonjak keluar dari tubuh 5 pesaing setelah teriakan Penatua Cheng terdengar. Setelah itu, kekuatan spiritual bertahan di permukaan tubuh mereka. Mata mereka berhati-hati saat melihat sekeliling. Kekuatan spiritual mereka yang luas, perkasa, dan tak terlihat menutupi seluruh arena. Tekanan spiritual yang samar menyebabkan beberapa orang di dalam aula besar merasa tertekan. Perasaan seperti ini berasal dari dalam jiwa seseorang dan sama sekali tidak berhubungan dengan kekuatan Douqi seseorang. Pertarungan di dalam arena adalah pertarungan dari domain yang berbeda. Batuk. Kebuntuan di arena berlanjut beberapa saat sebelum akhirnya dipecahkan oleh suara batuk tiba-tiba yang berasal dari tempat yang tidak diketahui.
5 kekuatan spiritual yang besar dan kuat berubah menjadi 5 ular sanca besar yang tidak terlihat yang melonjak dari antara alis mereka dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, mereka mulai meledak di tengah dengan cara yang sangat kacau. Bang! Riak spiritual tak terlihat menyebar dari titik tabrakan, dan angin kencang tiba-tiba terbentuk. Itu bersiul di dalam aula besar. Angin liar menyebabkan gelombang demi gelombang suara gemerisik terbentuk di dalam aula besar. Tabrakan spiritual yang kuat ini menyebabkan 5 sosok di dalam lingkaran merah bergetar. Xiao Yan dan Cao Ying masih baik-baik saja. Bahu mereka sedikit bergetar sebelum pulih ke normal. Di sisi lain, tubuh Dan Xuan, Bai Ying, dan Qiu Ji dipaksa mundur cukup jauh oleh kekuatan itu. Mata Xiao Yan tertuju pada Cao Ying, yang berada lebih dari 100 kaki di depan. Dia tahu bahwa dia adalah lawan terkuat dalam pertempuran ini. Selama tabrakan jiwa tadi, pihak lain dengan jelas menargetkannya. Beruntung dia sudah siap. Jadi, dia tidak tampak terlalu sedih selama pertukaran pertama ini. Dan Xuan dan 2 lainnya adalah semua orang yang terlibat dalam pertempuran mereka. Kekuatan spiritual Xiao Yan dan Cao Ying jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan. Dan Xuan dan 2 lainnya juga merasakan situasi seperti ini. Meskipun mereka sedikit tidak mau mengundurkan diri, itu tetap saja kebenarannya. Tidak ada cara lain untuk menjelaskannya. Kesenjangannya ada di sana. Tidak peduli bagaimana mereka berjuang dan melawan, tidak akan banyak perubahan. Pertarungan spiritual ini benar-benar pertarungan antara Xiao Yan dan Cao Ying. Keduanya adalah karakter utama yang sebenarnya. Bai Ying hadir di pojok. Matanya seram saat dia melihat Xiao Yan. Ada keengganan di matanya. Dia adalah orang yang mempesona dalam klan Bai. Namun, dia akhirnya menjadi karakter pendukung untuk Xiao Yan hari ini. Bagaimana dia bisa dengan rela menerima ini? Dia memang tidak sederhana. Tangan Cao Ying membelah rambut hitam yang jatuh di keningnya. Senyum di wajahnya yang mempesona menjadi lebih mempesona. Tangannya membentuk segel sebelum tiba-tiba mengeras. Kekuatan spiritualnya yang luas dan perkasa dengan cepat berkumpul di sekelilingnya setelah segel tangannya terbentuk. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi Phoenix spiritual. Burung Phoenix mengepakkan kedua sayapnya dan ruang itu sendiri dengan cepat menjadi terdistorsi. Bahkan ada retakan spasial hitam pekat yang samar menyebar darinya. Meskipun Phoenix spiritual tidak terlihat, tekanan yang menyebar darinya menyebabkan mata cukup banyak orang di aula besar berhenti di ruang kosong di depan Cao Ying. Pergilah. Jari Cao Ying dengan lembut menekan udara kosong. Teriakan Phoenix yang jelas tiba-tiba bergema di aula besar. Phoenix spiritual itu mengepakkan sayapnya saat membawa angin liar dan bergegas menuju Xiao Yan. Dengan kecepatan Phoenix spiritual, itu muncul di udara di atas Xiao Yan dalam sekejap. Saat hendak menyerangnya, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup. Teriakan dingin keluar dari mulutnya. Istirahat. Tangan yang sangat besar dan tak terlihat tiba-tiba terbentuk ketika kata itu terdengar. Setelah itu, dengan keras menghantam kepala Phoenix spiritual. Bang! Angin melintasi satu sama lain dan membawa gelombang badai spiritual yang liar dan ganas. Tanah yang keras itu retak, membentuk banyak garis seukuran lengan. Badai spiritual datang dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Tubuh Xiao Yan, yang duduk di tanah dengan paksa didorong ke belakang oleh kekuatan yang menakutkan itu untuk jarak 3 langkah. Di sisi lain, Cao Ying meminjam keuntungan dari penyerang dan hanya mundur sejauh 2 langkah. Meskipun ini masalahnya, itu masih menyebabkan cukup banyak orang yang hadir sangat terkejut. Mereka tidak berharap Xiao Yan memiliki kualifikasi untuk bertabrakan dengan penyihir ini tanpa dirugikan. Badai tidak hanya menyebabkan Xiao Yan dan Cao Ying mundur. Dan Xuan dan 2 pesaing lainnya didorong mundur beberapa meter sekali lagi. Segera, mereka tertawa getir. Dan Xuan dan Qiu Ji berdiri, menangkupkan tangan mereka ke Elder Cheng sebelum meninggalkan area lingkaran merah. Dalam menghadapi situasi seperti itu,
mereka hanya akan memainkan peran pendukung jika mereka terus bertahan. Bai Ying mengatupkan giginya dengan erat setelah kedua orang itu menyerah. Dia menatap Xiao Yan, yang hanya fokus pada Cao Ying. Ekspresi gelap dan kejam melintas di matanya. Segel tangannya tiba-tiba berubah. Kekuatan spiritual meletus dari tubuhnya tanpa ditahan. Setelah itu berubah menjadi piton besar yang tidak terlihat. Itu membawa aura yang tajam dan ganas saat bergegas menuju Xiao Yan. Kamu tidak tahu batasanmu. Xiao Yan mengerutkan alisnya setelah merasakan serangan mendadak Bai Ying. Matanya segera menjadi sedingin es saat berbalik ke arah Bai Ying. Dia melambaikan lengan bajunya dan pilar spiritual yang sangat besar dan kuat ditembakkan dan bertabrakan dengan ular piton. Bang! Ketika keduanya bertabrakan, piton spiritual yang tampaknya ganas itu segera hancur. Wajah Bai Ying dengan cepat memucat dan seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Tubuhnya seperti layang-layang yang talinya putus saat dia terbang. Akhirnya, dia dengan keras menabrak tanah. Banyak seruan terdengar di dalam aula besar setelah semua orang melihat Xiao Yan secara acak mengalahkan Bai Cheng sampai dia ditinggalkan dalam keadaan yang menyedihkan. Orang-orang dari klan Bai saling berhadapan. Suasana hati mereka segera menjadi putus asa. Mereka tidak lagi merasakan kebanggaan yang mereka tunjukkan sebelumnya. Orang paling luar biasa dari klan mereka hanya dapat menempati peran pendukung terendah. Xiao Yan bahkan tidak mengedipkan matanya setelah mengalahkan Bai Ying secara acak. Matanya kembali fokus pada Cao Ying, yang menunjukkan senyuman mempesona. Senyumannya mengandung perasaan berbahaya yang mirip dengan menjadi sasaran ular berbisa. Kamu memang sangat kuat dan tidak melakukan yang terbaik selama ujian tadi. Cao Ying perlahan merentangkan lengannya yang panjang. Tubuhnya yang lembut seperti ular menyebabkan cukup banyak pria merasakan dorongan untuk memikirkan pikiran lain. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah di hadapan tawa Cao Ying. Dia tahu bahwa wanita di depannya ini mungkin cantik, tapi dia adalah ular cantik yang akan memakan orang hidup-hidup. Jika dia memiliki kesalahan penilaian saat dia bertarung dengannya, itu akan menyalakan sumbu kekalahan seseorang. Saat ini hanya ada kami berdua. Mari kita tidak menunda-nunda lagi. Selama Anda dapat menerima 3 dari cetakan tangan spiritual saya akan mundur dari pertandingan. Tentu saja, meskipun Anda mundur sekarang, Anda masih dapat mempertahankan posisi kedua Anda. Klan Ye masih bisa diselamatkan. Oleh karena itu, apakah Anda akan menerima serangan saya atau Anda akan pergi? Cao Ying tersenyum manis. Tangannya terentang di depannya. Dia tampil sempurna, seperti sebuah mahakarya. Kecantikannya membuat banyak hati berdebar-debar. Chapter 1148. Xiao Yan menatap Cao Ying saat dia tiba-tiba tersenyum. Dia secara alami tahu bahwa klan Ye akan berhasil mempertahankan tempatnya di 5 klan besar jika dia mundur sekarang. Namun, pihak lain sudah membuat tawaran seperti itu. Jika dia mundur sekarang, dia akan terlihat lemah. Selain itu, Xiao Yan juga sangat tertarik pada Cao Ying, yang disebut sebagai calon penerus dari Kepala Besar Menara Pil. Ini karena dia tahu bahwa Cao Ying juga akan berpartisipasi dalam Pil Gathering. Pada saat itu, dia pasti akan menjadi lawannya yang hebat. Jika dia bisa bertukar pukulan dengannya di sini, dia akan bisa mengukur keahliannya sedikit lebih baik. Dia tidak akan tertangkap basah saat itu. Tentu saja, pertarungan antara kekuatan spiritual secara alami tidak dapat mewakili kekuatan kemampuan alkemis seseorang. Namun, bisa mengamati sesuatu dan mendapatkan perkiraan kasar tentang kekuatan pihak lain sangat membantu. Karena berbagai alasan yang disebutkan di atas, Xiao Yan secara alami tidak akan memilih untuk mundur secara sukarela. Oleh karena itu, dia harus menerima provokasi Cao Ying. Xiao Yan perlahan mengangguk setelah mengambil keputusan di dalam hatinya. Matanya menatap Cao Ying saat dia berkata, "Nona Cao Ying, tolong." Senyuman di wajah Cao Ying semakin dipenuhi godaan saat mendengar jawabannya.
Dia menutup mulutnya dan tertawa dengan manis. Tuan Xiaoyan memang memiliki sikap yang luar biasa, namun, jika ini masalahnya, wanita muda ini akan mengungkapkan ketidakmampuanku. Setelah tawa lembutnya terdengar perlahan, Cao Ying perlahan mengulurkan tangan putihnya yang panjang. Dia segera membentuk segel tangan yang aneh. Ketika segel tangan ini terbentuk, Xiaoyan tiba-tiba menemukan kekuatan spiritual yang luas dan perkasa dengan cepat terbentuk di telapak tangannya. Dia samar-samar bisa melihat jejak tangan yang terlihat sebagian di ruang terdistorsi itu. Mata Xiaoyan menatap tajam ke jejak tangan Cao Ying. Dia mengerutkan alisnya sedikit sambil merasa takjub di hatinya. Segel tangan ini mampu menggerakkan kekuatan spiritual dan menggabungkannya menjadi bentuk menyerang. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan spiritual berkumpul di telapak tangannya tidak lebih lemah dari Phoenix spiritual sebelumnya. Namun, kekuatan keduanya sangat berbeda. Dengan kata lain, segel tangan Cao Ying yang aneh ini memiliki kemampuan unik untuk mengumpulkan kekuatan spiritual dan memperkuatnya. Jenis efek ini agak mirip dengan teknik Dou. Para alkemis dari zaman kuno mampu melepaskan kekuatan-kekuatan spiritual hingga batasnya, dan mereka bahkan dapat membandingkan dengan teknik Dou dari beberapa ahli. Teknik semacam ini disebut jiwa skill oleh alkemis dari zaman kuno. Tangan Cao Ying mempertahankan segel tangan aneh itu. Dia mengungkapkan senyuman kepada Xiaoyan dan dengan lembut berkata, "Saat ini sebagian besar dari jiwa keterampilan telah menghilang. Namun, saya menggunakan sejenis jiwa skill yang belum hilang. Ini harus cukup kuat. Hati-hati." Keterampilan jiwa. Xiaoyan merasakan hawa dingin di hatinya saat mendengar kata-katanya. Matanya segera menjadi sedikit panas saat dia melihat segel tangan aneh yang disimpan di tangan Cao Ying. Dia telah mendengar Tian Huo Zunze menyebutkan hal-hal ini sebelumnya. Namun, hal yang menyebabkan dia merasa sedikit tidak pasti adalah bahwa keterampilan jiwa yang disebutkan Tian Huo Zunze adalah metode pelatihan jiwa. Dibandingkan dengan apa yang Cao Ying tunjukkan, jelas keterampilan jiwa ini adalah metode serangan spiritual yang tidak bisa digunakan untuk latihan. Mungkinkah soul skill juga dibagi menjadi tipe ofensif dan pelatihan? Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Situasi seperti ini kemungkinan besar hanya bisa dijelaskan jika dijelaskan berdasarkan kategori. Meskipun demikian, Xiaoyan masih menginginkan keterampilan jiwa sidik jari Cao Ying. Bagaimanapun, dengan hal ini, kekuatan-kekuatan spiritualnya akan melonjak. Ini adalah jenis keterampilan pelestarian kehidupan lain baginya. Keterampilan jiwa sama seperti teknik Dou. Jika seorang ahli yang mempraktikkan Douqi tidak memiliki teknik Dou, dia hanya akan dapat mengandalkan kekuatan Douqi-nya untuk melawan yang lain. Namun, dia pasti akan dirugikan jika dia bertarung dengan seseorang yang memiliki teknik Dou. Ini adalah situasi yang dihadapi Xiaoyan saat ini. Cao Ying memiliki jiwa skill dan mampu mengeluarkan kekuatan spiritualnya secara maksimal. Namun, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan dari kekuatan spiritualnya untuk memblokirnya. Jika ini berlanjut lama, Xiaoyan secara alami akan menderita kerugian. Mata Xiaoyan mengamati segel tangan aneh Cao Ying. Cara dia memandang seolah-olah dia berencana untuk mengingatnya dengan kuat dalam pikirannya. Sudut mulut Cao Ying terangkat sedikit setelah dia merasakan mata Xiaoyan. Segera, segel tangannya berubah seperti kilat, membentuk beberapa sosok ilusi yang menyebabkan mata seseorang menjadi silau. Teriakan dingin jelas keluar dari mulutnya. Jejak telapak spiritual misterius. Setelah tangisan itu terdengar, kekuatan spiritual Cao Ying yang sangat besar dan kuat menggumpal di tangannya. Jejak tangan spiritual yang mirip dengan telapak tangan meluncur secepat kilat. Itu dengan paksa merobek ruang, membentuk celah hitam gelap. Meskipun sidik jari spiritual tidak terlihat, tekanan yang tidak biasa seperti ini menyebabkan orang-orang yang berada sangat jauh sekalipun merasa kesulitan bernapas. Xiaoyan secara alami tidak berani meremehkan serangan Cao Ying.
Ekspresinya serius saat kekuatan spiritual yang agung melonjak dari antara alisnya. Setelah itu diaglomerasi menjadi kepalan tangan spiritual besar yang dengan kejam mengenai sidik jari spiritual. Bang! Tinju spiritual besar dan sidik jari bertabrakan dengan keras. Gelombang angin yang tak terlihat meletus dari titik tabrakan. Gelombang kuat menggulung tanah terbuka di bawah. Lantai batu yang keras mengeluarkan ledakan, saat itu retak menjadi pecahan. Tubuh Xiaoyan diguncang oleh kekuatan tak terlihat yang menakutkan itu sampai dia terbang sejauh 10 langkah ketika keduanya bertabrakan. Baru kemudian dia perlahan berhenti. Saat ini, dia berada kurang dari 100 kaki dari garis batas merah. Lagi, Xiaoyan tidak diragukan lagi mengalami kerugian dengan pertukaran pertama yang benar ini. Namun, wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun ekspresi putus asa. Di sisi lain, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Cao Ying dengan mata panas, dan memerintahkannya dengan suara yang dalam. Kejutan melintas di mata Cao Ying yang indah seperti mata air ketika dia melihat bahwa Xiaoyan telah didorong mundur sejauh sekitar 10 langkah saat menerima jejak telapak tangannya ini. Dia dengan jelas memahami kekuatan telapak tangannya ini. Bahkan beberapa alkemis kelas 7 tingkat tinggi tidak akan mudah menerimanya, namun Xiaoyan telah berhasil. Orang ini benar-benar bukan orang yang sederhana. Dia mungkin menjadi lawan yang hebat selama pil gathering ini, seperti Dan Chen. Mata Cao Ying sedikit berkedip. Senyuman di wajahnya menjadi lebih memikat. Dia memiliki karakter angkuh yang ingin menang. Keinginan terbesarnya bukanlah untuk tidak terlihat, tapi dia benar-benar ingin bertemu dengan beberapa orang yang memiliki kualifikasi untuk menjadi lawannya. Dulu, Dan Chen adalah salah satunya. Namun, gadis itu biasanya disembunyikan dengan baik oleh klan dan takut akan terjadi kecelakaan padanya. Jika bukan karena masalah besar, dia tidak akan meninggalkan klan dan. Inilah mengapa Cao Ying merasa gatal saat melihat Xiaoyan. Cao Ying dengan lembut menghirup udara. Dadanya yang besar naik dalam prosesnya. Kedua tangannya terulur dan masing-masing membentuk segel tangan yang unik. Segera, kedua tangannya tampak bertarung satu sama lain saat mereka berubah dengan kecepatan seperti kilat. Banyak kekuatan spiritual yang tak tertandingi mulai berlama-lama di antara kedua telapak tangannya setelah perubahan segel yang dibentuk oleh tangannya. Tekanan spiritual yang tidak biasa menyebabkan wajah sejumlah besar orang di aula sedikit berubah. Meskipun mereka yang duduk bukanlah orang biasa, mereka jarang melihat seseorang yang dapat menggunakan kekuatan spiritual mereka sedemikian rupa. Bagaimanapun, pelatihan Doqi adalah metode arus utama era ini. Sesuatu yang misterius seperti jiwa seseorang hanya diperkuat dengan penguatan Doqi. Oleh karena itu, mereka merasakan ketidakpercayaan di dalam hati mereka ketika mereka melihat bahwa Cao Ying mampu melepaskan kekuatan spiritualnya sedemikian rupa. Mata Xiaoyan memanas saat dia melihat segel tangan Cao Ying dengan cepat berubah. Gumpalan api hijau giok perlahan naik di kedua matanya yang hitam pekat saat tekanan spiritual menuju ke arahnya. Ketika nyala api menyala, Xiaoyan tiba-tiba menemukan bahwa segel tangan cepat kilat Cao Ying menjadi sangat lambat saat ini. Segel tangan yang orang biasa anggap membingungkan menyebabkan Xiaoyan tiba-tiba merasakan semacam pemahaman yang memberdayakan. Kontrol spiritual Xiaoyan telah mencapai tingkat yang tinggi. Skill jiwa ini adalah metode untuk menggunakan kekuatan terkecil untuk melepaskan kekuatan terbesar. Tidak ada yang menjelaskannya kepada Xiaoyan di masa lalu. Namun, setelah Cao Ying menunjukkan keterampilan jiwa di depannya hari ini, dia sepertinya membantunya membuka dunia yang benar-benar baru. Banyaknya kebingungan yang dia rasakan di masa lalu tentang bagaimana menampilkan kekuatan spiritual tiba-tiba terselesaikan pada saat ini. Xiaoyan tidak pernah kekurangan harta apapun. Apa yang dia kurang adalah kunci untuk membukanya. Bang! Segel tangan seperti kilat Cao Ying tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, tangannya sedang mempertahankan semacam segel misterius.
Orang biasa hanya akan merasa sangat bingung ketika melihatnya karena segel semacam ini sama sekali tidak terkait dengan segel untuk teknik Do. Senyuman lembut terlihat di wajah Cao Ying setelah segel tangannya terbentuk. Tangan kirinya tiba-tiba didorong ke depan. Ketika segel tangan bergerak, jejak telapak tangan yang sangat besar dan kuat meluncur keluar seperti harimau yang turun dari pegunungan. Raungan harimau yang dalam dan dalam bergema di dalam jiwa semua orang di aula. Jejak telapak tangan yang tak terlihat dan megah itu dengan cepat diperbesar di depan mata Xiao Yan. Rambutnya juga telah ditiup sampai melayang di udara. Tanah di depannya, yang telah berubah menjadi potongan-potongan, mulai mengeluarkan suara retakan saat potongan-potongan itu hancur menjadi debu. Mengaum. Sementara jejak telapak tangan diperbesar di mata Xiao Yan, raungan rendah dan dalam tiba-tiba meletus dari tenggorokan Xiao Yan. Dia mengubah tinjunya menjadi telapak tangan dan jari-jarinya dengan cepat berkedip. Pada saat yang sama, dia mulai membentuk sepasang segel dengan cara yang agak asing. Segel baru saja terbentuk ketika telapak tangan yang sangat besar dan kuat itu tiba-tiba tiba. Itu sangat memukul telapak tangan Xiao Yan. Ledakan, riak tak terlihat melonjak seperti gelombang. Tubuh duduk Xiao Yan melesat ke belakang, meninggalkan celah yang dalam di sepanjang jalan. Ledakan, tinju Xiao Yan dengan keras menghantam tanah. Itu membentuk lubang sedalam 10 kaki sebelum tubuhnya stabil. Dia sedikit menoleh, hanya untuk melihat bahwa hanya ada 3 meter atau lebih sampai garis merah. Xiao Yan sekali lagi menerima serangannya dengan cara yang menyedihkan. Namun, panas yang membakar di matanya menjadi lebih intens. Dia menatap Cao Ying dan tertawa lagi. Ekspresi Cao Ying sedikit berubah. Dia menghirup udara dalam-dalam. Tangan kanannya menahan segel sejenak sebelum perlahan berubah. Setelah itu, telapak tangan agung yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya muncul seperti badai. Itu membawa raungan naga yang menggetarkan jiwa, yang bergema di aula. Xiao Yan tiba-tiba membelalakkan matanya saat telapak tangan Cao Ying, disertai badai spiritual, menjauh dari telapak tangannya. Tinjunya berubah menjadi telapak tangan, dan telapak tangannya menjadi segel. Ketika segel tangan Xiao Yan yang sangat asing dilepaskan, kekuatan spiritualnya yang luas dan perkasa mulai dengan cepat menggumpal dengan semacam lintasan khusus. Mata Cao Ying tiba-tiba menyipit saat melihat segel tangan Xiao Yan. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya untuk pertama kalinya. Ini karena segel tangan yang tidak mulus adalah segel tangan yang sama persis dengan yang dia lepaskan sebelumnya. Chapter 1149. Segel tangan Xiao Yan berombak dan lambat. Dia tampak seperti seseorang yang baru saja mempelajarinya. Sementara segel tangannya sedang dibentuk, kekuatan spiritual agung yang meresap di sekelilingnya dengan cepat dikumpulkan. Jejak telapak tangan spiritual yang tak terlihat terbentuk samar-samar di sekitar telapak tangannya. Namun, bentuk telapak tangan yang terbentuk ini sedikit ilusi jika dibandingkan dengan Cao Ying. Mata Cao Ying terkejut saat dia menatap segel tangan, yang Xiao Yan tidak kenal. Seolah-olah badai besar sedang berkecamuk di dalam hatinya. Dia tidak pernah berharap Xiao Yan mengingat semua segel tangannya di benaknya dalam sekejap ini. Tentu saja, hal yang menyebabkan dia merasa sangat tidak percaya adalah bahwa Xiao Yan tidak hanya menghafal segel tangan yang berubah, tapi dia juga bisa menggunakannya setelah melihatnya. Ketika Cao Ying melakukan kontak dengan keterampilan jiwa ini untuk pertama kalinya, dia telah mempraktikkannya lama sebelum dia dapat secara bertahap memahami metode kombinasi antara kekuatan spiritual dan segel jari. Namun, saat ini, Xiao Yan bisa melakukan ini setelah beberapa menit. Hal semacam ini, bahkan dia, yang dikatakan memiliki bakat iblis, mau tidak mau merasa terkejut. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa bakat Xiao Yan jauh melebihi bakat Cao Ying. Bagaimanapun, kekuatan spiritualnya telah ditampilkan sampai puncak selama tahun-tahun pelatihan ini. Sidik jari spiritual yang ditunjukkan Cao Ying ini bukanlah jiwa skill kelas tinggi. Oleh karena itu, Xiao
Yan bisa bermain-main dan memahami beberapa triknya bukanlah sesuatu yang sulit untuk dipahami. Xiao Yan telah membangun fondasi yang kokoh dan tak tertandingi untuk hal-hal dasar. Selama dia diberi kesempatan, kesulitan yang akan dia alami saat menguasai keterampilan jiwa akan jauh lebih mudah daripada orang biasa. Semua ini adalah hal-hal yang tidak disadari Cao Ying. Karena itulah dia masih merasa sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Badai spiritual besar dengan cepat menjadi lebih besar di mata Xiao Yan. Saat tekanan spiritual semakin dekat, gerakan tangan Xiao Yan yang cepat dan berombak menjadi lebih halus dan perubahan di jarinya mulai tampak seperti dia hampir selesai. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah badai spiritual yang sedang bergegas. Sesaat kemudian, segel tangannya yang berubah tiba-tiba berhenti. Teriakan rendah dan dalam meledak dari tenggorokannya. Hah! Teriakan itu seperti guntur. Setelah itu, telapak tangan misteriusnya didorong ke depan dengan kuat. Suara tajam angin bersiul tiba-tiba bergema di aula besar setelah telapak tangan didorong keluar. Jejak telapak tangan yang tak terlihat itu membawa beberapa kekuatan spiritual yang meresap saat itu bertabrakan dengan badai spiritual di depan mata yang cemas di dalam aula besar. Bang! Keduanya bertabrakan dan ledakan rendah dan dalam segera bergema di bagian dalam aula besar. Jiwa dari cukup banyak orang memancarkan rasa sakit yang menusuk saat ini. Jatuh! Riak spiritual yang tak terlihat menyapu dari titik benturan dan menyebar ke lantai batu arena. Pada saat ini, lantainya benar-benar hancur menjadi sekumpulan bubuk. Debu berterbangan ke segala arah, menyebabkan jarak pandang aula besar berkurang secara signifikan. Badai spiritual yang mengamuk berlanjut selama hampir 1 menit atau lebih sebelum perlahan menghilang. Pada saat ini, sosok manusia yang menyedihkan itu akhirnya bisa berdiri. Setelah itu, banyak mata langsung beralih ke arena yang telah dihancurkan dan benar-benar berbeda sekarang. Debu perlahan mengendap di arena. Adegan di dalam diserap oleh mata semua orang di aula. Xiao Yan duduk di atas platform batu yang radiusnya kurang dari 1 meter. Ada beberapa lubang tanpa dasar di depannya. Pada saat ini, lengan bajunya benar-benar compang camping. Penampilannya sedikit menyedihkan. Area dalam radius 30 kaki di sekitar Cao Ying, yang berada di depan Xiao Yan, baik-baik saja. Bahkan pakaian di tubuhnya masih terlihat bersih. Namun, saat ini dia mengungkapkan ekspresi serius. Matanya tidak berkedip saat dia menatap Xiao Yan di seberangnya. Dari penampilan keduanya, jelas bahwa Xiao Yan dirugikan. Penatua Cheng, yang sudah mundur ke kejauhan, akhirnya menghela nafas lega setelah melihat bahwa pertarungan antara mereka berdua telah berakhir. Setelah itu, dia melayang. Matanya melihat sekelilingnya saat dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Kedua orang ini benar-benar manik yang merusak. 3 telapak tangan terangkat. Kamu telah menang. Cao Ying mendesah lembut. Dia dengan elegan berdiri dan dengan lembut memberitahunya. Xiao Yan sedikit tersenyum saat mendengar kata-katanya. Dia berdiri, secara tidak sengaja memperlihatkan garis merah di belakangnya. Dia telah menerima ketiga telapak tangannya dan tidak dikirim keluar dari lingkaran merah. Menurut aturan, dia telah memenangkan pertandingan ini. Kata-kata Cao Ying baru saja terdengar ketika bagian dalam aula besar segera menjadi jauh lebih tenang. Ekspresi anggota klan Cao itu menjadi lebih kaku. Mereka tidak pernah mengira Cao Ying akan kalah. Bajingan ini sangat beruntung. Wajah Cao dan menjadi hijau saat dia mengutuk dengan lembut. Xiao Yan bukanlah orang biasa. Selain Cao Ying, tak satu pun dari generasi muda di dalam klan Cao bisa melawannya. Cao Xiu melanjutkan dengan samar. Ini hanya pertukaran awal. Jika mereka bertemu selama pil gathering, Xiao Yan mungkin tidak akan bisa mengalahkan Cao Ying. Ekspresi Cao dan menjadi lebih buruk setelah mendengar kata-kata Cao Xiu. Dia pernah bertukar pukulan dengan Xiao Yan. Saat itu, Xiao Yan mungkin sangat kuat, tapi dia pasti belum mencapai level ini. Jelaslah, selama beberapa bulan yang singkat ini, partai lain membaik dengan cepat.
Namun, kecepatan peningkatan ini benar-benar sedikit terlalu mengejutkan. Keheningan di bagian dalam aula besar berlanjut sesaat sebelum dipecah oleh gelombang napas lembut yang terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Cao Ying mengaku kalah di depan seseorang dari generasi yang sama selama bertahun-tahun ini. Nama Cao Ying benar-benar terkenal di wilayah pilkada. Gelar penyihir mengandung reputasi di bawah kemampuannya yang ganas dan tak tertandingi. Memang sangat sulit untuk menemukan seseorang dari generasi yang sama yang sebanding dengannya. Ye Zong dan Xin Lan di kursi klan Ye mengungkapkan wajah yang dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan karena hasil Xiao Yan. Xiao Yan telah mengirimkan lembar jawaban yang sempurna selama tes ini yang bahkan menyebabkan mereka merasa tidak percaya. Pertama di ketiga bagian, hasil ini kemungkinan adalah sesuatu yang hanya diperoleh klan Ye selama puncaknya. Klan Ye diselamatkan. Dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze juga tersenyum setelah melihat wajah penuh kegembiraan dari keduanya. Mata cantiknya langsung meluncur ke punggung kurus di arena. Dia tidak pernah mengecewakan siapapun sejak awal. Tidak peduli siapa lawannya, dia tidak pernah kehilangan kepercayaan dirinya. Kepercayaan diri seperti inilah, yang dipenuhi dengan vitalitas, yang memungkinkan Xiao Yan dipenuhi dengan pesona yang sangat memikat. Seseorang pada akhirnya harus percaya pada dirinya sendiri untuk mendapatkan kesuksesan sejati. Nona Cao Ying, terima kasih telah bersikap lunak padaku. Jika Anda benar-benar menyerang dengan telapak tangan lain, saya mungkin tidak lagi memiliki kemampuan untuk menerimanya. Xiao Yan secara acak merobek bagian lengan bajunya yang compang camping di arena. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke Cao Ying dan tertawa dengan suara yang jelas. Anda berpikir untuk diam-diam mempelajari jejak tangan spiritual saya ini, kan? Cao Ying berbicara dengan setengah tersenyum sambil mengangkat matanya yang cantik setelah melihat sikap Xiao Yan yang bebas dan santai. Xiao Yan tanpa sadar merasa sedikit malu saat mendengar ucapan Cao Ying terus terang. Jejak tangan spiritual ini tidak terlalu sulit untuk dipelajari. Itu mungkin bukan jiwa skill kelas tinggi. Namun, baginya, yang tidak pernah mempraktikkan jiwa skill, tidak diragukan lagi itu adalah harta langka yang akan sulit ditemukan bahkan jika seseorang memiliki emas dalam jumlah besar. Cao Ying menutup mulutnya dan tertawa saat melihat rasa malu Xiao Yan. Dia dengan lembut mengubah langkah kakinya dan berjalan ke sampingnya. Mata berairnya menatap wajah Xiao Yan saat dia dengan licik tertawa, jika Mr. Xiao Yan punya waktu, kita mungkin bisa bertukar pikiran secara pribadi. Saya juga tahu beberapa keterampilan jiwa lainnya. Itu akan tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan untuk mempelajarinya secara diam-diam. Aroma samar datang terbang. Xiao Yan melihat wajah mempesona yang berada di dekatnya. Riak naik di dalam hatinya bersama dengan beberapa kehati-hatian. Wajahnya tanpa ekspresi saat dia tersenyum dan berkata, jika saya punya waktu, saya pasti akan menemukan Nona Cao Ying untuk berdebat. Meskipun dia beruntung memenangkan pertarungan ini, Xiao Yan mengerti bahwa ini adalah pemanasan untuk penyihir seperti Cao Ying. Setelah pertukaran ini, Xiao Yan dengan jelas mengerti bahwa penyihir dari klan Cao ini memang bukan orang biasa. Dia pasti memiliki kemampuan untuk memperjuangkan 3 tempat teratas selama pil gathering ini. Ini karena Xiao Yan bisa merasakan bahwa Cao Ying tidak pernah benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya sejak awal. Kali ini, dia sedikit mengandalkan keberuntungannya untuk mempelajari secara diam-diam sidik jari spiritual yang telah ditampilkan Cao Ying. Selain itu, Cao Ying secara alami tidak akan berbagi semua keterampilan jiwa yang dia latih dengannya seperti yang dia katakan. Dengan apa yang terjadi kali ini, dia pasti akan mencegah hal seperti itu terjadi lagi saat dia berdebat dengan Xiao Yan di masa depan. Oleh karena itu, Xiao Yan bisa membayangkan mencoba diam-diam mempelajari keterampilan jiwa itu. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, penyihir ini sepertinya sedikit tidak senang karena menderita kerugian kecil kali ini. Oleh karena itu,
dia ingin mencari kesempatan untuk membalasnya. Cao Ying tidak peduli saat melihat jawaban samar Xiaoyan. Setelah kontak ini, dia memperoleh pemahaman sederhana tentang karakter Xiaoyan yang sepenuhnya mengabaikan apa yang dikatakan orang lain. Dia mengerti bahwa orang di depannya tidak akan mudah jatuh cinta pada kecantikannya seperti pria lain. Namun semuanya harus seperti ini agar menjadi agak menantang, bukan? Gathering akan segera dimulai. Semoga saya bisa bertemu Anda di sana. Aku tahu sebelumnya, kamu juga menahan. Mata cantik Cao Ying mengamati Xiaoyan dengan penuh makna. Setelah itu, sudut mulutnya diangkat menjadi busur yang dipenuhi godaan. Dia segera berbalik dan berjalan keluar dari aula besar, meninggalkan Xiaoyan dengan pemandangan sosok malas namun angkuh. Xiaoyan melihat sosok itu dan dengan lembut menghela nafas. Wanita ini tidak mudah untuk dihadapi. Chapter 1150. Semua orang di dalam aula menyaksikan Cao Ying memimpin anggota klan Cao keluar dari aula. Mereka saling berhadapan dan mendesah pelan. Tidak ada yang menyangka kuda hitam seperti itu tiba-tiba muncul dalam tes 5 klan besar ini. Bahkan Cao Ying dari klan Cao tidak bisa menekannya. Beberapa orang tidak ingin tinggal lama setelah ujian berakhir. Oleh karena itu, mereka mulai berbalik dan pergi satu demi satu. Beberapa faksi yang memiliki hubungan dengan klan Ye di masa lalu juga mulai menyambut Ye Zong saat ini. Meskipun klan Ye telah menolak, mereka berhasil mempertahankan posisi mereka dalam 5 klan besar. Di masa depan, mereka juga akan mempertahankan kursi tetua. Posisi mereka mungkin tidak sebanding dengan klan Cao, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan faksi biasa. Ye Zong tersenyum menghadapi salam dari orang-orang ini. Klan Ye mungkin memiliki waktu untuk bernafas selama periode waktu ini, tetapi mereka tidak memiliki modal untuk menjadi sombong. Setelah mengalami hari-hari penurunan dan keputusasaan, Ye Zong dengan jelas tahu kata-kata apa yang harus diucapkan yang akan bermanfaat bagi klan Ye di masa depan. Xiaoyan secara acak mengganti pakaian di bagian atas tubuhnya. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke kursi klan Ye dan tersenyum pada Ye Zong dan yang lainnya. Kakak Xiaoyan, kamu baik-baik saja? Xin Lan buru-buru bertanya setelah melihat Xiaoyan berjalan. Xiaoyan menyeringai dan melambaikan tangannya. Dia baru saja akan berbicara ketika matanya meluncur. Dia melihat klan dan berjalan menuju mereka dengan Dan Xuan di depan. Salam untuk penatua Ye Zong. Dan Xuan menangkupkan tangannya ke Ye Zong sebelum mengayunkan kepalanya ke Xiaoyan. Dia tersenyum dan berkata, "Keke, Mr. Xiaoyan benar-benar mengejutkan orang lain. Tak disangka bahkan Cao Ying tidak bisa berurusan denganmu." Xiaoyan memiliki kesan yang baik tentang Dan Xuan. Dia dan Cao Xiu adalah orang yang sama karena mereka adalah orang-orang yang menerima kehilangan mereka dan tidak akan bertindak seperti Bai Ying. Oleh karena itu, setelah melihat Dan Xuan berinisiatif untuk memberi selamat, Xiaoyan juga tersenyum sambil berkata, "Kamu telah menyaksikan kecanggungan saya." Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menahan serangannya. Saat dia berbicara, mata Xiaoyan tanpa sadar meluncur ke wanita muda di belakang Dan Xuan. Pada saat ini, dia menatapnya karena penasaran. Kemerahan cerah segera muncul di wajahnya saat dia melihat Xiaoyan melihat ke atas. Dia segera mengecilkan kepalanya seperti burung unta dan bersembunyi di belakang Dan Xuan. "Keke, ini adik sepupu saya. Dia tidak terlalu menyukai orang yang tidak dia kenal," Dan Xuan berbicara dengan nada meminta maaf. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia telah melakukan kontak dengan wanita muda ini sebelumnya dan tahu bahwa ada sesuatu yang aneh tentangnya. Terlebih lagi, dari cara Cao Ying memandangnya sebelumnya, terlihat jelas bahwa nona muda ini adalah seseorang yang tidak menunjukkan kekuatan aslinya. Namun, Xiaoyan merasa terkejut bahwa dia tidak dapat merasakan fluktuasi spiritual dan Chen. "Tuan Xiaoyan, jika Anda memiliki waktu luang di masa depan, Anda dapat datang ke istana dan di dalam kota pil suci.
Pada saat itu, saya pasti akan berbagi minuman hangat dengan Anda. Pada saat ini, aula besar itu berantakan dan Suan tidak mau tinggal lama. Setelah mengobrol sedikit dengan Xiao Yan, dia tersenyum, menangkupkan kedua tangannya, dan mengucapkan selamat tinggal. Mata Xiao Yan mengirim kelompok dan Yuan keluar dari aula besar. Saat itulah dia menoleh ke kelompok Ye Zong dan mengangkat bahu. Ini adalah hal yang baik tentang menunjukkan kekuatan seseorang. Itu memungkinkan seseorang untuk dijunjung tinggi oleh yang lain. Karena ujian sudah selesai, kita juga harus pergi. Xiao Yan meregangkan pinggangnya dengan malas dan tertawa. Tunggu, sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang Xiao Yan setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Xiao Yan menoleh dengan beberapa ketidakpastian, hanya untuk melihat Penatua Cheng bergegas dengan wajah penuh senyum. Penatua Cheng, apakah ada masalah? Xiao Yan tidak berani meremehkan Penatua Cheng saat dia buru-buru bertanya sambil tersenyum. Penatua Cheng tersenyum dan membelai janggutnya. Dia pertama kali mengalihkan pandangannya ke Ye Zong dan mendesah, "Ye Zong, selamat. Anda telah mempertahankan posisi Anda di 5 klan besar. Ini semua berkat Penatua Cheng yang membantu kami mengatasi situasi ini. Klan Ye akan mengingat dengan kuat bantuan besar ini." Ye Zong tersenyum pahit saat dia menjawab. Penatua Cheng melambaikan tangannya. Matanya tertuju pada Xiao Yan saat dia berkomentar sambil tersenyum, "Namun, klan Ye Anda benar-benar telah menemukan penolong yang luar biasa kali ini. Anda disebut Xiao Yan, kan?" Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. "Saya telah mendengar masalah Anda dengan lembah sungai es. Yao Chen adalah gurumu, kan?" Penatua Cheng tersenyum saat dia bertanya. Mata Xiao Yan berubah sedikit dingin. Sebelum dia bisa menjawab, Penatua Cheng melambaikan tangannya dan tertawa, "Tidak perlu terlalu cemas. Jika kita akan membicarakannya, bahkan diriku yang dulu menerima nasihat Yao Chen saat itu." Hati Xiao Yan sedikit rileks. Dia ragu sejenak dan memutuskan untuk tidak menyembunyikan siapa gurunya. Setelah itu, dia perlahan menganggukkan kepalanya. Penglihatan orang tua itu masih setajam itu, sungguh iri." Penatua Cheng menghela nafas. Nada suaranya mengandung kecemburuan yang tidak bisa disembunyikan. Xiao Yan hanya bisa tersenyum mendengar kata-kata ini. "Alasan Anda datang ke daerah Pil kali ini seharusnya karena Pil Gathering, kan?" Penatua Cheng mengubah topik dan tiba-tiba bertanya. Xiao Yan tidak menyembunyikan apapun tentang ini. Dia segera mengangguk. "Pil Gathering akan segera dimulai, namun, saya berharap Anda akan ikut dengan saya ke Menara Pil sebelum itu. Mungkin itu bisa membantu Anda." Penatua Cheng membelai janggutnya dan menyarankan dengan serius. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar kata-katanya. Dia bertanya dengan ragu-ragu, "Pergi ke Menara Pil?" Xiao Yan selalu mengadopsi sikap takut dan hormat terhadap Menara Pil. Makhluk besar ini mampu menempati peringkat di samping Hall of Souls. Sepertinya kekuatannya sangat menakutkan. Kupikir ketua asosiasi dan yang lainnya akan tertarik untuk bertemu denganmu. Bertemu dengan mereka tidak akan merugikanmu, Penatua Cheng dengan sungguh-sungguh menjelaskan setelah merasakan keraguan Xiao Yan. Ketua asosiasi. Jantung Xiao Yan berdebar kencang. Seseorang yang dipanggil seperti ini oleh Penatua Cheng, yang merupakan salah satu dari 8 sesepuh Menara Pil yang agung. Siapa lagi selain 3 kepala misterius Menara Pil? Dari apa yang saya saksikan, sepertinya Anda sangat tertarik dengan jejak tangan spiritual Cao Ying. Sidik jari spiritualnya dipelajari dari Menara Pil. Penatua Cheng tertawa. Suaranya menggoda. Godaan itu bukannya tidak berguna. Mata Xiao Yan segera beralih ke Penatua Cheng. Dia merenung sejenak sebelum perlahan mengangguk. Dengan kekuatan dan posisi Menara Pil, mereka tidak perlu memainkan trik apapun jika mereka ingin menyakitinya. Oleh karena itu, tidak masalah untuk menerima. Mari kita sepakati masalah ini. Saya pribadi akan menuju ke Istana Ye untuk membawa Anda ke Menara Pil dalam beberapa hari. Penatua Cheng akhirnya tersenyum dan menjawab setelah melihat Xiao Yan mengangguk.
Xiao Yan menyeringai dan mengangguk lagi setelah mendengar kata-kata tetua itu. Dia mengobrol sebentar lagi dengan Penatua Cheng sebelum meninggalkan aula besar dengan Ye Zong dan yang lainnya. Senyum di wajah Penatua Cheng perlahan ditarik saat dia melihat punggung Xiao Yan menghilang ke kejauhan. Dia bergumam, dari apa yang dikatakan ketua asosiasi, Hall of Souls akan mengirimkan beberapa orang untuk berpartisipasi dalam pil gathering ini. 3.000 api terbakar ini tidak boleh mendarat di tangan mereka. Oleh karena itu, semua pil tower bisa lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk mencari beberapa orang yang dapat dipercaya dengan keterampilan untuk mengalahkan Hall of Souls. Ujian dari 5 klan besar dianggap sebagai acara yang cukup besar di dalam Holy Pill City. Cukup banyak faksi yang memperhatikan hasilnya. Oleh karena itu, segera setelah tes selesai, apa yang terjadi di dalam aula besar tampaknya telah menumbuhkan sayap saat berita menyebar. Klan Ye telah mendapatkan posisi teratas. Informasi ini seperti bom berat bagi faksi dan orang-orang menunggu penghinaan dari klan Ye. Banyak orang bahkan telah mendiskusikan apakah klan Ye memenuhi syarat untuk mempertahankan posisinya di antara 5 klan besar. Namun, informasi yang tiba-tiba ini sepertinya telah memberi mereka tamparan yang kejam, menyebabkan banyak orang menjadi tidak percaya. Setelah informasi mulai tersebar dan menjadi lebih jelas, beberapa orang memahami alasannya. Semua ini karena seorang pemuda bernama Xiao Yan. Oleh karena itu, dalam beberapa hari yang singkat, Xiao Yan telah menjadi topik hangat di dalam Holy Pill City. Banyak orang yang sangat tertarik padanya. Seekor kuda hitam yang sebanding dengan Cao Ying tiba-tiba muncul. Sementara dunia luar telah berubah menjadi keributan atas masalah ini, Xiao Yan mulai menjaga profil yang sangat rendah. Dia jarang meninggalkan kediaman Ye, memilih untuk tinggal di dalamnya sepanjang hari. Dia diam-diam berlatih jejak tangan spiritual yang diam-diam telah dia pelajari dari Cao Ying. Waktu perlahan mengalir di tengah pelatihan tenangnya. Awal dari pil gathering mendekati mengikuti aliran waktu. Dengan pil gathering yang mendekat ini, kerumunan besar mulai membanjiri kota pil suci. Hampir setiap bagian dari area yang luas ini dipenuhi dengan sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa penginapan dan hotel di kota itu benar-benar penuh. Wilayah ini telah menjadi tempat di mana tak terhitung banyaknya tatapan di wilayah Central Plains berkumpul. Xiao Yan duduk di kursi batu dengan mata tertutup di halaman yang tenang jauh di dalam Manor Ye. Kedua tangannya membentuk segel tangan misterius dengan kecepatan yang sangat lambat. Jika seseorang mengamati dengan cermat, seseorang akan menemukan bahwa segel tangan ini membentuk sidik jari spiritual yang diam-diam dipelajari Xiao Yan dari Cao Ying saat itu. Meskipun Xiao Yan dianggap lambat dalam menggunakan segel tangan ini, dia tidak lagi tampak asing dengan mereka seperti dulu. Selain itu, dengan perubahan segel tangannya, kekuatan spiritual di antara alisnya secara otomatis akan menyebar. Segera, ia mengorbit segel dengan cara yang unik. Perubahan segel tangan berlanjut selama sekitar 10 menit atau lebih sebelum berhenti perlahan. Mata Xiao Yan perlahan terbuka. Udara keruh dengan lembut dilepaskan dari tenggorokannya. Udara keruh meninggalkan tubuh Xiao Yan. Xiao Yan perlahan berdiri dan meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Setelah itu, dia membalikkan tubuhnya, dan matanya yang hitam pekat menatap ke ruang kosong di dalam halaman. Dia samar-samar bertanya, "Karena kamu di sini, mengapa kamu masih menyembunyikan dirimu sendiri? Kamu memang layak menjadi murid orang tua Yao Chen itu. Persepsi Anda cukup baik." Sedikit fluktuasi segera terwujud dari ruang kosong itu setelah suara Xiao Yan terdengar. Segera setelah itu, sesosok manusia yang terbungkus jubah hitam perlahan muncul dari ruang yang terdistorsi. Mata Xiao Yan menatap tamu yang tidak diinginkan itu. Dia bisa merasakan perasaan familiar dari pihak lain. Seseorang dari Hall of Souls. Nada suara Xiao Yan sedingin es saat dia tiba-tiba bertanya, aku telah mendengar bahwa api pendingin tulang dari orang tua Yao Chen itu bersamamu. Saya di sini untuk meminjamnya."
Sosok manusia berjubah hitam itu tertawa. Api biru tua perlahan bangkit dari tubuhnya setelah suaranya terdengar. Mata Xiaoyan tiba-tiba menyipit saat melihat nyala api biru tua. Api hati laut.